Bapak Firman yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dari SDKLIPT yang saya hormati, anak-anak kelas berapa ini? Dari SDKLIPT yang tak perlu banggakan, yang tak perlu cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkunjung ya di tempat pengolahan sampah untuk pupuk organik yang berada di Desa Kelapa Sawit. Nah, ini dalam rangka program P5 dari anak-anak SDKLIPT ya. Nanti kalian akan menyaksikan ya, melihat bagaimana cara pembuatan pengolahan sampah diolah menjadi pupuk organik. Prosesnya dari awal bahan, kemudian proses sampai nanti akhir. Silahkan nanti kalian perhatikan, kalian catat, ya kalian ingat-ingat. Soalnya apa? Nanti hasil-hasil dari pengolahan sampah menjadi pupuk organik ini akan kalian terapkan ya, kalian terapkan nanti di SDKLIPT ya, sehingga nanti setelah kegiatan ini kamu bisa mempraktekkan dari proses persiapan pengolahan sampahnya, kemudian hasil dari pupuk organik ini nanti kalian aplikasikan ke tanaman ya. Di SDKLIPT sudah kemarin juga banyak tanaman-tanaman sayur yang kemarin hanya menggunakan pupuk dari kotoran hewan saja, hasilnya sudah cukup bagus. Nanti setelah kegiatan ini kalian praktekkan hasil dari pembuatan pupuk organik ini, kalian terapkan di tanaman. Nanti kalian bandingkan bagaimana hasilnya antara yang hanya menggunakan pupuk dari kotoran hewan dengan dari pupuk hasil pengolahan sampah menjadi pupuk organik ini ya. Demikian untuk pengantar dari Pak Guru. Nun sewu ini Pak Kepala ada kegiatan Pak. Jadi kami wakili dari SD. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menimba ilmu yang banyak yang nanti bisa dimanfaatkan di sekolah, apalagi nanti juga kalian bisa membuat di rumah sendiri ya. Untuk penjelasannya nanti langsung saja kepada Pak Firman yang selaku ahlinya. Silahkan nanti kamu perhatikan, jangan bermain sendiri, jangan berikan ya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri Bu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama, selamat datang di kelompok swadaya masyarakat KSM Sawit Berkah Usaha Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena pada pagi siang hari ini kita masih diberi kesehatan, juga kesehatan ya anak-anak ya, kesehatan jasmani rohani, sehingga bisa hadir diiringi alunan hujan ya. Mohon maaf untuk jalan-jalan pada pagi hari ini tidak lain ke tempat sampah ya anak-anak ya, tempat sampah ya. Jadi nanti jalan-jalan jangan di kota,
terus, tapi sekali-kali main ke tempat sampah. Kelompok swadaya masyarakat Desa Kelapa adalah suatu kelompok swadaya pegiat sosial lingkungan, yaitu yang mengelola sampah. Sampah di sini ada sampah rumah tangga. Jadi yang pertama, selamat datang di KSM. Yang kedua, mohon maaf atas segala kekurangan anak-anak ya, juga kepala sekolah atau mewakili Bapak Ibu guru, kekurangan yang ada di KSM Sawit Berkah karena namanya tempat sampah ya jelas tidak bersih ya Pak Guru ya. Kalau di hotel tahu insya Allah bersih, tapi tempat sampah ya begini kondisinya, malah hujan juga ditunggu ya adik-adik ya. Hujan juga ditunggu oleh bapak-bapak adik-adik untuk nanti bercocok tanam atau bertani. Mudah-mudahan diiringi hujan yang ada manfaatnya. Amin Allahumma. Hormat dan salam tercurah mudah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Allahumma alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat nanti ya akhir zaman. Amin Allahumma. Perkenankan kami selaku ketua KSM Sawit Berkah. Di sini KSM Sawit Berkah adalah ya sudah berdiri kurang lebih 2 tahun. Sedikit menyampaikan profil ya Bapak Guru ya. Sedikit 2 tahun, alhamdulillah. Moto kami yaitu dengan pupuk organik, lingkungan sehat, tanah subur, petani makmur. Itu moto dari KSM Sawit Berkah. Untuk selanjutnya yaitu yang tadi yaitu ada program dari SD Negeri Kaliputih, yaitu program P5. Dalam hal ini yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik. Untuk bapak-bapak adik-adik di rumah juga punya tanaman ya adik-adik ya, punya tanaman. Ibu juga punya tanaman ya, kembang-kembang. Nah itu tanaman juga membutuhkan makanan atau nutrisi, karena berarti membutuhkan dipupuk. Adik-adik kan butuh makan, butuh minum, tanaman juga sama. Sehingga pupuk-pupuk tersebut itu bisa, harapan dari pemerintah pusat itu karena kondisi tanah kita sekarang ini sangat-sangat rusak. Karena setiap tahun, setiap hari selalu ditaburi dengan pupuk kimia kalau guru. Karena ya ini pupuk kimia. Titik temu kimia itu sangat-sangat merusak tanah kita, sehingga untuk menyuburkan kembali ya perlu pembelah tanah, yaitu dengan pupuk organik. Mohon maaf, di sini kami bukan guru, bukan narasumber ya adik-adik, jadi mohon maaf, kami hanya ya sering berurusan dengan organik. Ya, maaf, nanti kita belajar bareng. Saya tidak bisa mengajar atau yang lain, apalagi memberi contoh yang baik, tapi kita bareng-bareng belajar bareng tentang pupuk organik. Bahan dasar pupuk organik yaitu adik-adik, saya ingin tanya adik-adik, kalau adik-adik mendengar kata sampah, pikiran adik-adik apa coba? Kotor. Betul, kotor ya, satu benar. Bau. Apalagi? Bau. Bau, betul ya. Kalau
Kalau kotor, bau, iya jorok. Terus ada lagi? Dibuang, dibuang. Dibuang, betul. Ya, kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, jangan meremehkan yang namanya sampah. Karena dari pemerintah kabupaten sendiri itu sangat-sangat peduli dengan namanya sampah baru yang lain, sehingga beliau Bapak Husen atau yang mewakili sekarang PJ Bapak Gandung itu sangat-sangat peduli dengan sampah, sehingga sampah jangan disepelekan, karena sampah kalau semakin banyak tidak diproses, tidak diolah, bisa menimbulkan masalah. Sampah datangnya dari mana? Berarti sampah datangnya setiap semakin banyak kegiatan. Kalau ada kegiatan pasti ada sampah ya. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin besar kegiatan, itu jumlah sampah semakin banyak. Jadi sampah menurut survei, hasil survei BPS, setiap orang per hari itu mengeluarkan sampah 5 kilo. Sangat banyak ya adik-adik ya. Adik-adik juga ibu-ibu kalau masak juga itu nanti banyak sampahnya. Potongan-potongan sayuran, ya itu sampah. Makanya harapan dari pemerintah kabupaten, sampah tanggung jawab kita bersama. Pertama diawali dengan pemilahan. Jadi nanti adik-adik kalau pulang dari sini nanti bisa memberi contoh yang baik. Jangan membuang sampah sembarangan, betul. Nah, terus nanti kalau di rumah nanti ngomong ke ibu atau ke bapak, sampah harus dipilah, diawali dari rumah kita masing-masing. Jenis sampah ada 3 macam. Moga mbak adik-adik mau mencatat. Sampah ada 3 macam. Sampah ada 3 macam. Ya. Sampah organik. 1. Sampah organik. Ya, contoh sampah organik jenisnya itu ada daun kering. Contohnya daun kering. Terus potongan sayur-sayuran, terus sisa nasi. Di rumah juga sering sisa nasi ya, adik-adik ya, itu bisa menjadi pupuk organik. Nah, terus kertas juga itu termasuk organik. Terus kotoran hewan juga itu masuk pupuk organik. Yang kedua, sampah anorganik. Nomor 2, sampah anorganik. Sampah anorganik. Nomor 2. Contoh sampah anorganik. Ini contohnya. Ini tadi yang organik ya adik-adik ya. Ini contohnya. Ini daun kering. Ini daun kering. Jadi adik-adik kalau di halaman rumah, samping rumah banyak daun kering yang tidak berguna. Ini dikumpulkan, nanti dikumpulkan. Ini contoh organik. Contoh anorganik yang tadi disebutkan ada plastik. Ini plastik. Contoh anorganik
kresek, ini contoh plastik. Terus sisa botol-botol ini juga termasuk plastik ya. Ini sampah anorganik. Terus ini termasuk sampah anorganik. Ini residu ya. Ini sisa jajan ada ya. Ya, Nah, bungkus jajan. Bisa bungkus jajan atau bungkus jajan aja. terus yang ketiga sampah residu. Sampah residu itu sampah B5. Jenis B5 itu sampah yang tidak bisa digunakan. Sampah yang tidak bisa Tidak bisa diolah. residu. Sampah yang tidak bisa diolah. Oh, residu ya sampah yang tidak Contohnya, bisa ya contohnya ada batu baterai, contohnya itu. Tahu ada batu baterai, sisa batu baterai ya, itu sampai sudah ada deh. Ya, contohnya batu baterai, terus apa? Sisa bungkus rokok itu yang di dalamnya itu namanya grenjeng apa ya Pak ya? Itu grenjeng lah yang meling itu. Itu contohnya itu. sampah dalam bentuk rokok atau baterai. Terus, sampah dalam bentuk rokok. Nah, Jadi sampah ada berapa ada deh ya? 3 yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B5 atau residu. Paradigma baru yaitu sampah yang datang dari rumah tangga, dari rumah adik-adik itu dipilah. Nah terus dibawa ke KSN atau tempat TPST. Karena di wilayah Banyumas sendiri sekarang tidak ada TPA, tempat pembuangan akhir itu tidak ada, sehingga sampah-sampah kita harus diolah. Yang sampah organik itu nanti banyak outputnya. Yang sampah organik nanti bisa dibuat pupuk organik ya. Sampah organik. Terus sampah yang lain atau plastik atau sisa-sisa botol, sisa makanan, botol-botol aqua nanti kita bisa manfaatkan lagi ya Dede. Dimanfaatkan menjadi apa? Bisa untuk plastik ini bisa menjadi contoh ya kerajinan tangan. Nanti kalau adik-adik mau membuat kerajinan tangan nanti bisa di Kelapa Sawit sudah ada yang memanfaatkan sisa sampah plastik. Ya ini ada cantik ya, bagus ya. Maaf. Ini hasil dari sampah anorganik, manfaatkan sampah ini. Ini hasil. Nah, adik-adik bisa membuat ini, bisa dibuat hiasan di meja rumah. Kalau nanti tetangga mau bisa buat dijual ke tetangga. Berarti bisa menghasilkan duit ya betul. Ini, nah ini ada lagi. Bagus. Adik-adik yang perempuan ini harus bisa memanfaatkan sampah di sekitar adik-adik yang tidak bisa
pakai lagi. Tahunya adik-adik sampah ya dibuang ya adik-adik ya. Sekarang pulang dari sini nanti adik-adik bisa yang organik dipisahkan. Terus yang anorganik bisa buat kerajinan tangan. Terus yang B5 kita musnahkan, kita hancurkan. Nah nanti kita karena dari program P5 itu membuat pupuk organik sehingga nanti kita fokus ke pembuatan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik sekarang ya adik-adik ya. Tahap pembuatan pupuk organik. Setelah sampah-sampah dari rumah adik-adik dipisahkan, yang bahan dasar organik nanti dipisahkan. Tadi ada daun kering. Untuk KSM sendiri kita memberdayakan ibu-ibu di lain desa juga ada. Sekam bakar, tahu adik-adik, sekam itu merang ya adik-adik ya, kulit padi, tapi yang dibakar. Nah, jangan sekali-kali adik-adik kalau memupuk tanaman di rumah memakai sekam yang dari selipan itu, jangan, karena selipan yang sekam mentah itu masih mengandung jamur. Arang sekam tadi sudah ada dek, campuran untuk membuat organik tadi daun kering, yang kedua arang sekam. Fungsinya yaitu mempercepat fotosintesis. Adik-adik kelas berapa ini? Untuk selanjutnya kotoran hewan. Kotoran hewan namanya kohe. Kotoran hewan. Nah, untuk pupuk KSM sendiri yaitu menggunakan kotoran hewan kambing. Namanya apa, Dede? Bribil. Ya, ada yang menamakan bribil bahasa Inggrisnya. Terus semendil ya. Jadi itu sangat-sangat bagus adik-adik. Nah, kalau adik-adik ada yang mempunyai kambing di rumah, ada adik-adik? Ada, ya itu sangat bagus untuk digunakan sebagai pupuk organik. Nanti adik-adik saya kasih tahu cara fermentasi. Jadi nanti kasih tahu ke bapak adik-adik di rumah. Kue kambing mengandung nitrogen, kalium, fosfat, gas atau Mn, zat besi atau fosfor, serta boron. Zat boron itu zat yang bisa membesarkan buah. Kalau adik-adik nanti pupuknya adik-adik ditambah lagi dengan kokopit. Kokopit saya adik-adik apa? Betul, serabut kelapa pinter. Serabut kelapa tapi yang sudah halus, yang sudah dihaluskan. Jadi nanti kita sangat mudah untuk mendapatkan kokopit karena di lingkungan kita atau di lingkungan adik juga banyak pengusaha sapu ya adik ya. Itu nanti bisa minta ke pengusaha sapu sampah kokopitnya yang sudah halus. Kokopit mengandung kalium yang sangat tinggi dan juga mengandung tanin. Tanin itu zat yang
zat yang mengganggu akar tumbuhan yang nakal. Jadi tani itu kalau ada jamur yang nakal nanti di packing, dilemahkan oleh tanin. Jadi kita harus ada kapur dolomit. Kapur dolomit itu apa, Dek? Kapur pertanian. Kapur pertanian yang sudah difermentasi. Kapur juga banyak. Kapur di toko material ya ada, tapi belum difermentasi. Sehingga kita harus memakai kapur dolomit. Menetralkan pH pada tanah. Tanah kita belum tahu apa normal, basah, atau asam. Jadi untuk menetralkan, untuk menormalkan, kita harus menaburkan kapur dolomit. Cara mengurai dengan menggunakan mikroba. Cara mengurai organik dengan menggunakan mikroba. Kita tahu humus, tahu ya, itu fermentasi alami. Tapi kan kita kalau menunggu pembusukan daun itu sangat lama. Padahal pupuk mau dipakai nunggu bertahun-tahun. Makanya sekarang ada proses fermentasi, yaitu mengurai bahan organik dengan mikroba. Yang pertama, kita siapkan bahan yang akan diurai. Berarti bisa kohe kambing harus difermentasi dulu, adik-adik. Nanti dikasih tahu ke bapak atau ibu di rumah, jangan langsung pakai untuk memupuk, tapi harus difermentasi. Kita siapkan, terus kita siapkan juga mikroba. Mikroba itu awas, Rik, jatuh ya. Terus gula pasir juga sama dilarutkan, tapi tetes tebu itu sudah berbentuk cair. Kita bisa menggunakan gula, itu namanya molase. Molase yaitu mempercepat perkembangbiakan mikroba. Berarti mikroba itu juga di samping pekerjaannya mengurai pupuknya adik-adik nanti, tapi harus dikasih makan biar kerjanya semangat. Makanya makanannya itu air gula. Adik-adik kalau kerja nggak dikasih makan, Bok, loyo ya. Mikroba E4 itu 2 tutup dicampur dengan air ya, 2 tutup E4 dicampur dengan air 10 liter. Dicampur dengan 10 liter air. Nanti dibuka E4-nya 2 tutup, terus dicampur dengan air. Ayo jalan sana.
daun keringnya. Jadi daun yang godong-godongan, runtah-runtah ini halamannya dengan dia digiling jadi lembut. Dengan nanti di rumah kalau digiling ada pakai pisau bisa bahan kakak. Karena ada di rumah enggak kecil ya. Kakak ini daun kering. Terus yang ini kohe kambing. Bridil ya. Sing maune blondong-blondong itu jadi lembut ya, ada deh. Di sini yang rumah ada deh, nggak usah dihaluskan, tapi langsung difermentasi bisa. Jadi ini sudah di sini sudah fermentasi semua. Jadi sekarang nanti cuma prakteknya membuat pupuk kompos organik, tidak fermentasi. Nanti ada deh cara fermentasi nanti di rumah saja ya. Intinya itu tadi. Nah ini kohe kambing atau bibit yang sudah difermentasi. Terus ini sekam kopi ya. Nah ini kopi ini. Nah ini kopi dulu. Ini ada di sini. Ini kopi. Nah ini juga bisa di kopi. Bisa tepes. Ini juga sudah difermentasi. Ampun. Nah terus ini sekam. Sekam yang dibakar. Ini sekam yang sudah dibakar. Sekam. Ini bau nggak ada bridilnya? Bau berarti ini fermentasinya sempurna. Nih. Nah cici ini ya, nggak bau. Tapi kalau lihatnya bridil, nah tapi kalau lihatnya bridil seneng ya. Lihatnya duit ini. Nih, nah, nanti dicampur. Ini orang kan. Oke. Nanti yang pertama dicampur dulu. Sebelum kita masukkan ke pisang. Nih, sama. Ya. Pakai ini. Daun kering nggak ada ya. Daun kering 3 bakaran dari 3 ember ya. Ini 3 ember. Terus kohe kambing. Sekarang kohe kambing juga 3. Berarti bandingannya 1 ya dek. Berarti itunya kalau 1 ini 1 berarti 3 banding 3. Nah terus ini 3 lagi. Nah, terus ini sekam bakar. Sekam bakar 2. Bakarnya 2. Terus jangan lupa kopi ya guys ya. 0,3. Terus ini kapur dolomit. Nah kapur dolomit nanti untuk menetralkan pH tanah. Nah ini kita taburkan kapur dolomitnya. Nah kita taburkan 0,3% dari pupuk yang hasilnya bisa nah nanti kita pakai takaran. Nah kita aduk dulu ya bro. Kita ratakan. Kalau sudah dicampur kita ratakan. Nah, nanti kita ratakan memakai pasul di rumah. Nah, karena di sini ada mesin
Jadi nanti kita masukkan ke mesin biar nanti lebih halus. Tapi karena sih di kanan mana? Nah ini kita aduk-aduk, nanti di rumah ada cek cukup diratakan saja. Nanti diratakan sudah cukup. Ini proses sudah difermentasi semua. Nanti sepatunya ditaruh aja deh, nanti buat dokumentasi aja deh itu memasukkan ke itu. Nah, ada deh geser lagi, ada geser lagi sana lagi, ada yang di sini nanti. Ada yang mencoba itu lah. Ya. Biar ikut bersama. Nanti itu sebentar gitu ya.
macam banget.